Betul. Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Novita Sarifat Gehipon. Dengan konten saya kisah anak Minasua. Di sini kita bersama Ibu Bidan. Kita bakal bahas bagaimana dia bekerja di desa, terus bagaimana dia tetap bertahan dengan kekurangan gaji, kekurangan alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Check it out. Oke, yang pertama nama saya Fitria Sapsuha, asal dari Desa Naklo. Umur saya baru memasuki 24 tahun. Baru ya, udah lumayan. Baru 24 tahun. Status belum menikah, Masih single. masih single, Oke. tapi sudah punya pacar. Oh, harus ya, harus beri upload ya. Yang harus ngaku kalau misalkan udah punya kekasih. Jadi nggak boleh nih ada yang sampai. Oke, lanjut. Oke. Ini tentang pengalaman kerja ya, bukan pengalaman asmara. Lulus dari perguruan tinggi Akri Trinita Manado. Oke. Lulus sekitar tahun 2016. Oke, jadi mengabdi di desa apa itu sekitar berapa tahun sekarang? Sampai sekarang? Sampai sekarang sekitar 4 tahun lebih. Wow, 4 tahun ya, lumayan. Oke. Pertanyaan pertama, Ibu Bidangnya harap jangan tegang ya. Iya, santai, relax. Oke. Apa sih motivasi Ibu Bidan bekerja di desa padahal punya keluarga dan rumah di kabupaten atau di kota? Meskipun di sini juga ada rumah sendiri ya sekarang. Oke. Motivasi saya yang pertama karena hasil tani dari orang tua yang berada di desa ini, ya saya bisa selesaikan studi saya sampai selesai. Menjadi seorang bidan dengan cita-cita saya itu untuk melihat semua warga masyarakat desa Naklo ya tahu dimanapun berada. Oke, jadi cita-citanya itu sangat mulia ya, membantu orang yang membutuhkan bantuan. Tapi cuma membutuhkan sakit, kalau utang tidak. Tidak. Kalau Pinjam uang kalau ibu bidannya. oh berarti yang punya uang silahkan ya, boleh pinjam uang ini kayaknya. Tapi yang paling utama itu mengobati. Jadi kalau misalkan ada yang luka, ada yang sakit, tapi kalau patah hati, oh tidak ada ya. Tidak ada. Oke, yang berikut coba dong ceritain beberapa pengalaman dari desa ini yang membuat Ibu Bidan itu kayak berkesan di hati yang tidak bisa dilupakan atau memang benar-benar kayak wow. Pengalaman saya pernah berjalan kaki dari Waitina sampai di Naklo. Jadi jarak antara kecamatan sama desa ini tuh sekitar 7 km. Terus ada juga sungai-sungai yang belum ada jembatan. Dan kalau misalkan musim hujan itu banjirnya wow ya. Jadi yang udah pernah lihat banjirnya sungai, nah itu kayak gitu tuh sungainya. Terus harus jalan kaki dari puskesmas Waitina sampai di Naklo. bawa obat-obatan juga. Bawa obat. Dan itu pasiennya parah atau seperti apa waktu itu? Itu waktu itu pasiennya parah memang karena lagi Sakit apa kalau boleh tahu? itu pasiennya sedang pendarahan. Oh oke. Jadi Kemudian cukup dari pendarahan ya. Cuaca di laut juga tidak bersahabat jadi Oke. dan jalan kaki sampai di Untuk jalan kaki itu sendiri atau ada temannya? Kalau untuk jalan kaki pernah ada teman perawat juga. Oke. Siapa kira-kira? Namanya itu Nursani Yamani. Oh, Ibu Nursani Liamanu. Selain itu saya juga pernah dengar tentang melahirkan di perahu, ya kan? Perahu di Coba dong ceritain sedikit gimana perasaan Ibu Bidan ini tangani pasien infarkus di perjalanan di body. Kalau Bagian sudah. itu rasa takut pasti ada untuk saya karena di situ saya sendiri sebagai seorang petugas. Kenapa? Sudah. Kemudian di situ saya takut karena keadaan ibu sangat lemas, tapi dengan keyakinan yang teguh mengabdi untuk daerah, melindungi masyarakat yang memang tidak mampu, sehingga dari itu membuat saya lebih kuat untuk tetap semangat walaupun dengan keadaan yang susah parah. Jadi itu memang pertama kalinya partu sendiri, terus dalam body. Iya, itu pengalaman pertama saya saat bekerja di sini, partus di body sendiri, hanya dibantu ibu kader. Dan yang lebih seramnya lagi, Ibu Bidan ini belum punya STR. Doain semoga ujian nanti bisa lulus STR. Jadi kalau misalkan tangan pasien tidak perlu takut-takut lagi. Ada juga pengalaman
yang pernah saya dengar itu dimarahin sama ibu-ibu karena salah Iya. pengamatan. Iya itu pengalaman. Di ngamuk sama ibu-ibu di jalan raya, jadi kak ngamuk sepanjang jalan raya itu karena salah ini ya, salah ngomong atau salah obat atau salah apa Bukan waktu itu? salah ngomong, cuma karena memang dilihat dari sisi masyarakatnya memang banyak yang belum mengenal dari kesehatan, banyak yang mengenal kesehatan, jadi mesti harus penempatan bahasanya itu harus jelas, mesti tepat, Sesuai dengan sesuai cara dengan berpikir cara mereka. berpikir mereka, mesti harus berbicara itu. Saya pernah di ngamuk karena Oke. Serius ya, ini salah satu pengalaman yang luar biasa di mana seorang bidan di ngamuk sama warga karena itu ada kesalahan ngomong sedikit aja. sedikit saja. Tapi pasiennya aman. Aman, Tapi alhamdulillah. Pasiennya aman. sembuh, tapi ibu bidannya ada rumah. Dimarahin ya Iya, waktu iya. itu. Oke, terus ada juga pengalaman yang lebih horor dari itu apa? Apa ya, parah banget lukanya atau apa gitu. Oh iya, pernah yang luka parah begitu, pernah insisi pasien pas belah luka pasien langsung kemasukan pasien. Wow, sangat horor ya. Jadi pernah sekali ada pasien yang kakinya tuh kayak kena duri, Duri. terus infeksi dan benar-benar hitam semua, penuh nanah. Terus Tidak bisa berjalan. iya tidak bisa jalan sama sekali, diobatin sama ibu bidan yang kese ini dan sementara obat dia itu kerasukan, pasiennya kerasukan. Untuk ibu bidannya Aman. Untung ibu bidannya yang bukan kerasukan ya, kalau ibu bidannya kerasukan bahaya jadinya. Jadi pasiennya kemasukan dan bagaimana perasaan ibu bidan waktu itu? Kayak takut atau memang bagaimana Perasaan rasanya? itu memang takut, tapi walaupun kita takut tapi tetap fokus pada pekerjaan. Oke, dia tetap fokus, tetap tenang. Tenang, bekerja dengan tenang, melihat kondisi pasien. Dibayar tidak? Kalau dibayar, banyak pakai nyicil. Dibayar tidak. Oke, Dibayar. jadi Kalau dibayar ya tergantung pasiennya. Kalau misalkan punya rezeki berarti dikasih, kalau tidak kira ya udah ikhlas ya. ikhlas. Wow, benar-benar hebat ya ibu bidan kita ini. Terus pertanyaan berikut, gimana sih caranya bertahan di dalam sebuah lingkungan yang kekurangan seperti itu? Yang pernah diamuk, yang obat tanpa biaya, tanpa ada kala tanpa terima kasih. Iya, Jadi namanya- pernah diobati sama ibu bidan tanpa terima kasih sama sekali ya. Ada Gimana itu. sih Anda tetap bertahan Iya, dengan tetap kondisi bertahan dengan kondisi mengobati seperti orang itu. tanpa terima kasih sekalipun, kasih. tidak dibayar dan tidak diucapin terima kasih sama sekali. Yang pertama kita harus ikhlas, namanya Iya. setiap pekerjaan kita harus ikhlas. Jadi tetap bertahan di sini karena ingin mengabdi. Iya, ingin mengabdi di desa ini biar bisa melihat masyarakat yang ada di desa yang tidak mampu, yang membutuhkan pertolongan tenaga kesehatan. Saya memilih bekerja di desa karena di desa yang pertama banyak orang yang membutuhkan pertolongan, sedangkan tenaga medis tidak ada untuk di desa-desa terpencil. Kemudian yang bikin saya betah di sini, saya lebih suka kerja di desa karena bekerja langsung dengan pasien, tangani langsung pasien, biarpun sakit di mana, di kebun atau di mana, tapi saya langsung tangani langsung dengan pasien. Selain itu, ini yang buat anak-anak tetap semangat untuk kerja di desanya sendiri. Coba dong kasih tips atau support dan motivasi buat generasi-generasi selanjutnya untuk mencintai daerah mereka sendiri, berbakti kepada daerah mereka sendiri, terus tetap membantu bersama, tidak pilih kasih. Jangan gengsi bekerja di desa, tetap melihat penduduk desa sendiri karena desa itu yang telah membuat kita menjadi sesuatu. Motivasi untuk anak-anak bangsa yang sekarang sementara di bangku perguruan tinggi, yang sedang masih di sekolah, SMA ya? masih SMA, semangat belajar untuk membangun desa kita, negeri kita, di mana kita harus menolong yang membutuhkan pertolongan kita. Iya. Kalau bukan kita yang mengabdi di desa, siapa lagi yang mengabdi di desa? Itu yang satu motivasi yang tadi. Kalau misalkan ada satu orang yang tidak membayar hari ini, mungkin kalau besok- ada, iya, kita harus ingat kalau hari ini misalkan tidak ada satu orang yang tidak membayar hari hasil kerja ini, kita. hasil kerja kita hari ini, insya Allah besoknya ada orang yang membayar lebih. Oke, untuk yang terakhir, kita bakal minta Ibu Bidan ngucapin terima kasih buat orang-orang yang sudah berjasa dalam
membantunya menjadi seorang bidan yang profesional? Yang pertama, saya banyak ucap terima kasih kepada kedua orang tua saya. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan memberikan mereka panjang umur, sehat selalu sampai saya menikah nanti. Amin. Oke. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kampus. Di mana saya pernah kampusnya di Trinita Manado, di mana saya pernah belajar mencari ilmu di sana. Yang berikut kepada pihak puskesmas, kepada senior, terutama siapa nih yang sangat berkesan? Yang sangat berkesan, senior kami di puskesmas, Ibu Lis, Mbak Irma yang sekarang sudah pindah tugas di Jawa. Beliau-beliau itu yang sudah membimbing saya dari pertama saya selesai kuliah, saya pertama bekerja, mereka yang membagikan pengalaman mereka kepada saya sehingga saya bisa berani di desa untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap pasien yang sakit, terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari. Oke, bagus sekali. Terus yang berikut mungkin teman-teman sejawat nih yang sudah bersama bekerja di Pustu Naplo. Pertama teman-teman sejawat saya, Sani Manu sekarang sudah menikah. Kita berdua yang di sini desa ini kita dua sama-sama berbagi pengalaman. Dia tahu, dia memberitahukan kepada saya juga tahu, saya memberitahukan kepada dia. Kemudian yang berikut Ibu Perawat Wati Dwila. Ibu Wati Dwila. Dari desa mana? Dari desa Mengoli. Pernah juga ya? Iya, pernah Honda. Iya, pernah Honda di sini. Terima kasih Ibu Bidawati yang sudah. Terima kasih Ibu Bidawati dan Ibu bidannya juga sangat baik. Banyak masyarakat yang senang dengan pelayanan yang dia berikan, karena pelayanannya penuh dengan senyuman, ramah. Perawat Wati Dwila yang sekarang sudah mau menikah. Ya, amin. Kita doakan ya, semoga dilancarkan dan dimudahkan. Oke, terima kasih atas pengalaman yang sudah dibagikan dengan saya Novita Sarifat Gehipon. Sampai jumpa kembali. Semoga dengan kisah ini dapat menginspirasi Ana Vinasua untuk tetap berkarya, tetap semangat bekerja dan berbagi bersama. Satu quote dari Ibu Bidan bahwa jika hari ini ada seseorang yang tidak membayar, insya Allah hari ke depan ada yang akan membayar lebih. Jangan lupa ya like dan komennya. Terus subscribe juga untuk sama-sama memberi semangat Ana Vinasua untuk tetap berkarya di bidang yang mereka sukai. Salam kisah Ana Vinasua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Siapa di sana? Siapa di sana? Siapa di sana? Siapa di sana?